Maluku Utara. Titipan beliau cuma satu, kamu kerjakan dengan efektif, efisien, dan tanpa ada KKN. Itu aja sih. Kementerian Pekerjaan Umum tengah menjalankan sejumlah program strategis untuk mewujudkan Asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dan salah satu fondasi penting untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 adalah dengan kehadiran program sekolah rakyat di seluruh provinsi di tanah air, termasuk di Maluku Utara. Kehadiran sekolah rakyat menjadi titik awal terwujudnya harapan baru bagi seluruh anak bangsa, terkhusus bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Pembangunan kawasan timur Indonesia menjadi salah satu fokus Kementerian Pekerjaan Umum untuk turut mensukseskan pengembangan wilayah dan meningkatkan daya saing. Di Provinsi Maluku Utara, langkah strategis dijalankan yang salah satu fokusnya adalah menyiapkan sarana penunjang dalam program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sekolah rakyat. Satu sekolah rakyat yang telah berjalan di kota Ternate adalah SRMP 26 Ternate. Bagi para murid yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, keberadaan sekolah berasrama ini menjadi batu loncatan mereka untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Perasaan saya asik di sini karena bisa belajar dengan nyaman, terus tidurnya juga nyaman, dan saya juga pengen mandiri. Kalau di sini kan kita mandiri. Berada di sini saya sangat berharap sekolah rakyat ini terus mengalami improvement baik dari segi fasilitas maupun hal-hal lainnya yang bisa menunjang pembelajaran menjadi lebih baik, karena sekolah rakyat ini salah satu jembatan yang bisa memberikan kesetaraan dalam dunia pendidikan khususnya untuk anak-anak yang memang terbatas, sehingga nanti bisa kita capai pendidikan yang setara dan layak itu. Kementerian Pekerjaan Umum juga segera memulai pembangunan sekolah rakyat tahap 2 secara permanen di Desa Rio Ribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Sekolah rakyat di Halmahera Barat ini akan dimulai pembangunannya pada awal Oktober 2025 dan ditargetkan rampung pada 30 Juni 2026. Sekolah rakyat ini dapat menampung hingga 1.000 siswa dengan jenjang tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sementara itu, untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Pekerjaan Umum juga merehabilitasi jaringan irigasi Akedaga dan Opiang sepanjang 5,7 km di Kabupaten Halmahera Timur. Harapannya, ketersediaan air yang cukup dari kawasan irigasi ini akan mendorong produktivitas pertanian padi untuk mewujudkan swasembada pangan. Selain sekolah rakyat dan rehabilitasi daerah irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum juga tengah mengejar target pembangunan Sabodam di kawasan Sungai Rua Ternate. Bendungan ini nantinya berfungsi untuk menahan dan mengendalikan aliran material padat seperti pasir, lumpur, lahar, dan banjir bandang dari gunung berapi Gamalama. Saat ini, pengerjaan Sabodam telah mencapai 30% dan ditargetkan selesai pada bulan Desember mendatang. Sebelumnya, pada 25 Agustus 2024, banjir bandang dengan membawa material padat dari lereng Gunung Gamalama telah menelan 19 korban jiwa. Bencana ini juga merusak permukiman serta infrastruktur. Selain di Kelurahan Rua, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara juga membuat sabodam di 11 sungai lainnya yang berada di wilayah Ternate. Total ada lebih dari 50 sabodam di wilayah Kepulauan Ternate. Kementerian Pekerjaan Umum tengah menjalankan sejumlah proyek-proyek strategis untuk mewujudkan Asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dan tidak hanya menyasar di wilayah perkotaan saja pemirsa, namun juga termasuk di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Dan kali ini spesial saya sudah hadir bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah Bapak sudah sehat.
Sehat saya juga. Bapak, spesial banget nih hari ini kita langsung dari Provinsi Maluku Utara. Nah, kalau di Provinsi Maluku Utara tadi saya sudah lihat Bapak sempat meninjau SRMP 26 Ternate ya Pak. Kita lagi di lingkungan sekolahnya ya Bapak ya. Boleh diceritain Pak tadi bagaimana hasil tinjauannya? SRMP 26 sih bagus. Muridnya ada total 48, 30 laki-laki, 18 perempuan. 18 perempuan itu ada 2 asrama, 30 laki-laki juga ada 2 asrama. Secara overall sih bagus, karena kan memang semua ras-ras ya. Kita diburu waktu, mesti selesai dalam waktu super singkat. Alhamdulillah sih saya lihat bangunan bagus semua. Hanya beberapa kecil-kecil lagi yang akan kita tetap kerjakan supaya anak-anak selama 6 bulan di sini nyaman. Itu sih Bu. Baik, berarti sudah baik ya Pak ya berjalannya ya. Baik. Tadi boleh diceritain Pak ruangan mana aja mungkin yang Bapak sudah sempat cek? Saya sempat cek. Kemudian masih ada pelajaran agama tadi di situ. Sekolah ini ruang kelas ya Pak ya? Kelas yang hijau ini. Iya. Terus saya jalan ke ruang makannya juga cakep sekali. Pas masuk ruang makan, adzan asar, kita sholat asar berjamaah. Masjidnya juga enak. Pelajaran keagamanya juga top tuh. Secara pelajaran agama di pagi hari dan di sore hari untuk mereka untuk baca Quran, pendalaman agama. Saya pikir sudah cukup ini, karena memang 3 bulan pertama ini setahu saya ditargetkan supaya mereka masih beradaptasi lah dari awalnya mungkin sekolahnya ya begitu aja, kemudian menjadi lebih serius. Baik. Nah, untuk tahap 1 ini kan Pak, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan ada sebanyak 165 SR ya Pak ya, yang akan mulai beroperasional aktif ya. Nah, kalau kita lihat di tahap 1 ini kan rata-rata memang hampir semuanya itu merupakan gedung yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan PU mengambil bagian untuk memastikan... Gedungnya ada 2 Bu, satu Kementerian Sosial, yang kedua punya Kemenaker. Ya, nah itu... 165. PU mengambil bagian untuk memastikan terkait dengan prasarana yang digunakan ini semua sudah dalam kondisi baik ya Pak ya. Nah, kalau dengan kondisi yang ada, kita berbicara untuk wilayah yang besar ya Pak ya, apa ada kendala nggak sih Pak dalam menyiapkan SR untuk masyarakat? Paling utama tuh waktu Mbak ya. Paling waktu, karena kan waktunya sangat-sangat pendek itu. Sebulan, 2 bulan maksimum. Jadi ya memang cuma waktu. Alhamdulillah kita bekerjasama dengan baik. Tidak hanya saya dengan Kementerian Sosial, tapi juga dengan Kemendagri, dengan Pak Menaker. Jadi koordinasi ini bisa menghasilkan alhamdulillah 165 sekolah rakyat yang kita bagi menjadi 3 tahap, 1A, 1B, dan 1C. Yang insya Allah selama-lamanya minggu pertama September sudah bisa beroperasi semua, 1A, 1B, dan 1C. Baik, nah kalau untuk di Maluku Utara sendiri ada berapa jadinya Pak total SR ya Pak? Total yang 1A dan 1B ada sekitar 5 total. Di mana 2 SMP, 1 SMA yang sudah mulai beroperasi, sisa 2 lagi, 1C yang akan kita operasikan di awal-awal September. Baik, nah kan kita lihat meskipun baru diresmikan per 14 Juli tapi sudah running, apa pesan Pak Presiden Prabowo Subianto ketika melihat ternyata apa yang ia inginkan di bulan Februari bisa dijalankan dengan cepat? Disampaikan kepada Bapak Pak? Dia cukup kaget dan berterima kasih pada kita semua para menterinya karena bisa koordinasi dengan erat, sehingga apa yang beliau berikan arahan kepada kita bisa kita kerjakan dan memberikan manfaat maksimal untuk para anak-anak didik dan mereka yang selama ini memang sangat-sangat tertinggal dan belum mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, berarti beliau happy lah Pak ya, garis besarnya melihat sudah berjalan. Nah, kalau tadi Bapak ngobrol dengan anak-anak di sini Pak, apa cerita yang mungkin Bapak lihat dari mereka, antusiasmenya tergambar sangat kuat Pak? Oh iya, sangat tinggi. Mereka puas dengan kondisi hari ini. Ya karena masih namanya anak SMP, kangen lah sama kedua orang tuanya. Tapi tadi dari Pak Kepala Sekolah dan beberapa guru diinformasikan bahwa orang tua diberikan hak tiap Sabtu atau Minggu atau beberapa minggu sekali untuk datang dan berinteraksi dengan putra-putrinya. Jadi hubungan bonding antara orang tua dengan anak tidak pernah kita batasi ya? Tapi kita batasi, tapi mereka setiap saat bisa bertemu dengan buah hatinya di sini. Betul sekali, dan ini merupakan salah satu pilar utama ya Pak untuk mendapatkan target Indonesia Emas 2045 itu. Nah, kemudian Pak, kalau basisnya ini pilar utamanya salah satunya ya Bapak. Nah, kalau begitu Bapak tidak ada kendala yang cukup berarti ya untuk dapat membuat SR ini dapat segera beroperasional selain kendala waktu ya Bapak? Waktu karena kan pendek Mbak, dari perintah arahan awal kan di bulan Februari
Juli itu harus awalnya Juni 30 Juni itu harus selesai semua. Dan kan nama terus karena kan target siswanya kan minimum kalau bisa sampai dengan 15.000 plus lah. Betul. Kemudian tempatnya juga agak susah kan. Mendapatkan tempat yang representatif dan kita PU bisa merenovasi dengan cepat dan sesuai standar, itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Karena ada beberapa tempat yang kita tolak karena nggak buru, cuma sebulan 2 bulan, perlu waktu 3-4 bulan. Ya contoh di sini aja, fisik infrastruktur oke, tapi kan masih ada plus-plus lain yang di belakang itu, justru di tempatnya anak-anak itu hidup sehari-hari, tinggal di asrama kanan dan kiri, itu masih kita beresin, nggak bisa kita tinggal gitu aja kan. Di situ ada genangan air, di situ ada tempat buang sampah, dan seterusnya. Ya, bertahap. Ada inilah. Secara bertahap Ya, akan betul. diperbaiki. Kita bereskan. Baik, nah mumpung di Provinsi Maluku Utara nih Pak, jauh sekali dari Jakarta. Kira-kira jauh. boleh dibocorin nih Enggak. Pak, agenda akan ngecek proyek strategis mana lagi yang dikerjain oleh Saya sih PPR? biasanya ke semua daerah. Agenda saya sekarang 3, awalnya cuma 2. 1 urusan sekolah rakyat, yang kedua irigasi. Oke, Irigasi, kemudian sabu-sabu dap, apalagi di sini kan ada gunung lama-lama, ya betul. ya perlu sekali. banyak beberapa sabu dap, maka kan gunungnya juga sudah mulai gundul, jadi pada saat hujan lebat, dan memang daerah Maluku Utara kan memang frekuensi hujan masih sangat tinggi. Pada saat mereka hujan lebat nggak menimbulkan banjir yang sangat besar di wilayah perkotaan. Kalau gitu Bapak izin saya boleh Wah ikut? harus lah. Mbak udah sampai sini jauh-jauh, ngapain Baik. Mbak masa di hotel aja? Ikut Pak, ikut. Baik, kita langsung menuju ya Pak ya. Boleh. Terima Ya, kasih. Masih. Pemirsa, masih dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Maluku Utara setelah kemarin berkunjung ke SRMP di wilayah Ternate. Sekarang kami berada di SRMA 28 Kepulauan Tidore, masih bersama dengan Bapak Menteri PU Bapak Dodi Hanggodo. Bapak, tadi kita sudah keliling-keliling sebentar Betul. ya Pak ya, melihat bagaimana kondisi di SRMA ini. Bagaimana Bapak melihatnya? Bagus ini fasilitasnya lebih bagus. Ya seperti waktu kemarin kita lihat SRMP kan, kita ngejar fisik selesai cepat, 2 bulan selesai, jadi ada sedikit-sedikit lah di belakang itu yang mesti kita selesaikan tambahan. Tapi tetap akan diselesaikan supaya anak-anak hidupnya lebih sehat, nggak ada sakit-sakit gitu. Betul sekali. Ya. Nah pemirsa, kami akan perhatikan Anda ya, ini Pak, dari ruang kelas ya Pak ya. Di ruang kelas. Anak lagi pada... Jadi di sini totalnya ada 50 anak, sebagian besar itu adalah perempuan, 30-an perempuan, sisanya laki-laki. Oke, ada 50 totalnya Ya, Pak ya. jadi berbalik dengan SRMP kemarin. SRMP kan sebagian besar malah laki-laki, 30-an laki-laki, sisanya perempuan. Di sini Kita dia two way round. Kita sama teman-teman mungkin ya, adik-adik lagi belajar ya sekarang ya. Lagi belajar apa sih kalau boleh tahu? Ini Pak, mencari motivasi Iya, nih. iya, Pak. betul. Baik, semangat ya adik-adik ya belajarnya ya. Tadi Bapak juga sudah sempat ngobrol ya Pak. Betul. Bagaimana antusiasme Pak? Ini kan tiket SMA soalnya. sangat antusias. Karena kan sebentar lagi mereka menggapai jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi lagi, atau untuk bisa meraih apapun yang mereka cita-citakan. Rata-rata Pak kalau ditanya nih nggak SMA kayak gini, cita-citanya ada yang unik-unik nggak sih Pak tadi di kelas? Kalau di sini, di Kepulauan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, rata-rata sih tentara, polwan, polisi gitu. Tapi kalau kemarin saya sempat jalan-jalan ke Jogja dan seterusnya, malah jadi bupati, jadi presiden, jadi ya Masih beragam. Iya, Pak, masih ya? beragam. Mungkin karena masih kelas 10 jadi mereka masih juga Betul. merencanakan. Betul. Bapak tadi kalau untuk asrama perempuan dan untuk asrama laki-laki ini kondisi mebelnya, perawatannya sudah lengkap Pak? sudah lengkap. Adik-adik hanya nunggu beberapa item yang didatangkan oleh Kemensos yang mau datang, misalnya laptop, misalnya proyektor, kan memang sedang pengadaan, jadi belum sampai ke sini. Kalau Tapi ada saluran air Pak, listrik kayak gitu-gitu tadi ada catatan nggak? salon air secara general sudah oke, tinggal hanya di sisa belakang itu saluran air pembuangnya yang mesti kita bereskan, karena kemarin kan cuma ngejar fisik ini selesai cepat, ya kan? Kemudian bisa fungsional. Jadi sekarang
tugas kita adalah membereskan yang kecil-kecil yang belum sempat kita touch kemarin. Tapi kalau untuk hal minor tersebut mungkin dalam waktu singkat bisa iya. dijelaskan ya Pak ya? Harapan saya sih sebulan 2 bulan ini selesai lah. Baik, nah kalau informasi yang kami terima juga Pak, ini kan merupakan gedung sementara dulu ya Pak? Betul. Nah, rencana akan dipindahkan kemana tuh Pak? Jadi bulan depan kita mulai tender untuk bikin sekolah rakyat yang sebenarnya. Saya tadi diinformasikan ada 13 hektar disiapkan oleh Pemda, dekat dari sini, sekitar mungkin 30 menit dari sini. Nah itu 3-13 hektar lah, sampai mungkin maksimum 10 hektar kita pakai untuk membangun sekolah rakyat sebenarnya. Di situ akan ada SD, SMP, SMA yang berasrama, total 1.000 murid harapannya. 1.000 murid? Ya, dalam satu compound itu. Ya, ada SD, ada SMP, SMA. Di satu compound itu ada SD, SMP, SMA. Sama ada asrama putra-putri, ada tempat guru, ada tempat untuk para orang tua yang ingin menjenguk anaknya, terutama yang SD ya. Kita siapkan juga. Berarti untuk wilayah yang akan dibangun itu, apakah itu menjadi satu-satunya atau salah satunya SR yang akan dibangun dari awal Pak? Ya, ini salah satu yang ada di Maluku Utara. Ada satu tempat lagi yang agak jauh di Halmahera Utara misalnya. Nah untuk tahap awal ini Pak, apakah ada kendala mungkin ya Pak, teman-teman laporan dari teman-teman di lapangan? Sementara waktu ini tahap 1 sih cuman waktu ya, karena kita kan dikejar waktu, cuman maksimum tuh rata-rata maksimum 2 bulan, ada yang cuma dikasih waktu sebulan, maka dana less than that gitu. Jadi ya sebenarnya bergantung kondisi awal yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita hitung kira-kira nggak bisa dalam 2 bulan maksimum selesai, kita biasanya kita tolak lah permohonan itu. Kalau misalnya kita bisa selesaikan dengan waktu cepat 2 bulan maksimum, kita bisa accept. Makanya kenapa dari sekian ratus yang disodorkan kepada kami hanya cuma 165 karena itu. Baik, nah berarti dalam kunjungan kerja di Maluku Utara ini kita akan sempatkan lihat juga ya Pak? Ya, habis ini kita nanti lihat di tempat calon sekolah rakyat tahap 2 yang akan kita bangun mulai dari bulan depan. Ya, untuk 1.000 siswa tersebut. 1.000 siswa ya. Baik, kalau gitu kita langsung bergerak saja Pak. Boleh, ayo silakan Mbak, ayo. Baik Pak Menteri, sekarang kita sudah sampai ya Pak di titik yang akan dibangun menjadi lokasi SR bagi 1.000 lebih siswa tersebut ya. Bagaimana tadi Pak laporan dari teman-teman di PU terkait dengan kondisi di sini? Ya, jadi sekolah rakyat ini sekarang di Kementerian PU di bawahnya Direktorat Jenderal Pelaksana Strategis. Ini tanahnya milik Pemprov Maluku Utara, total 9,5 hektar yang sudah dihibahkan dari Pemprov ke Kementerian Sosial. Kemudian dipinjam pakaikan Kementerian PU untuk dibangunkan sekolah rakyat 9,5 hektar ini. Jadi lengkap ini SD, SMP, SMA, berasrama, lapangan olahraga juga. Kalau 9,5 hektar kita bisa bangun lapangan sepak bola full. Ya, kalau yang lebih kecil mini soccer, lapangan bolanya lebih kecil. Tapi karena ini 9,5 hektar insya Allah bisa. Baik. Nah karena ini masih greenfield seperti ini, nanti saya juga akan minta teman-teman di Direktorat Jenderal lain, Bina Marga untuk jalan misalnya, sumber daya air nanti untuk meyakinkan bahwa pada saat hujan yang lebat pun gak ada banjir di sini, karena harus cari sungai terdekat di mana, terus pengairannya seperti apa. Dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya harus menyiapkan nanti sarana prasarana untuk air minumnya, pengaturan air limbahnya. Jadi ini memang akan menjadi kerja keroyokan dari semua tim Kementerian PU. Baik. Semua Direktorat Jenderal di PU akan bekerja sama bahu-membahu ya Pak untuk membangun SR tersebut. Nah, kalau dilihat Pak dengan kondisi kan ini masih greenfield ya Pak ya. Kira-kira tahap pertamanya akan dimulai dibangun ini rencananya kapan Bapak? Insya Allah paling lambat itu awal Oktober. Jadi September ini urusan admin semua selesai, tender dan seterusnya. Awal Oktober groundbreaking pertama kali diharapkan paling lambat tuh awal-awal Oktober. Sehingga paling lambat 30 Juni 2026 sudah selesai.
Baik, 30 Juni 2026 sekolah berdiri dan menampung seluruh siswa 1.000 tersebut. murid, ya. Nah, ini akan fokus untuk siswa-siswi yang berada dari Provinsi Maluku Utara saja berarti, Pak? Betul, hanya untuk siswa-siswi dari Provinsi Maluku Utara saja. Baik. Nah, kalau begitu Bapak, mumpung kita masih di Maluku Utara, Bapak kan juga mengatakan bahwa banyak sekali poin-poin yang menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Salah satu yang saya catat itu adalah bagaimana Presiden memiliki concern untuk ketahanan pangan. Nah, untuk di Provinsi Maluku Utara, Bapak, bagaimana andil PU untuk mewujudkan swasembada pangan, ketahanan pangan tersebut? Kalau dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum, fungsi kami adalah memastikan air yang ada baik di sungai maupun di bendung maupun di bendungan itu bisa mengalir ke sawah-sawah yang terjauh. Karena itu yang kita kerjakan hari ini adalah merehabilitasi daerah-daerah irigasi. Daerah irigasi kita kah yang miliknya pusat ataupun yang provinsi dan kabupaten kota. Karena sudah ada Impres nomor 2 2025 di mana memungkinkan kami Kementerian PU untuk merehab juga irigasi kewenangan non pusat, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Yang sudah kita kerjakan rehab karena itu adalah irigasi milik kita, ada di pulau ini, di Halmahera ini, tapi agak jauh. Itu ada 2 daerah irigasi yang mengairi total 7.000 hektar. Harapan kami setelah selesai, sekarang mungkin sudah 80% plus, sisa 20%. Harapan kami setelah selesai nanti di musim tanam berikutnya bisa tanam dan kemudian mencapai indeks pertanaman sampai dengan 3 kali. Jadi selama ini masih 2 kali padi dan sedikit palawija. Harapan kami setelah ini adalah padi dan palawija sedikit. Baik, ini di daerah Akedaga dan Opiang ya Pak, kalau tidak salah. Nah, kalau begitu Bapak, apakah dalam proses kemarin merehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada tersebut sempat ada kendala mungkin yang disampaikan oleh teman-teman yang bertugas? Kendala sih hampir nggak ada ya, karena memang sudah kerjaan kita hari-hari untuk merehab jaringan irigasi. Cuman kan selama ini kan kita ini tidak boleh mengerjakan daerah irigasi yang non kewenangan pusat yang di bawah 3.000 hektar. Nah, kalau dengan ada Impres 2025, kita sekarang diberi kewenangan untuk merehab daerah irigasi yang mengairi kurang dari 3.000 hektar, yaitu apakah milik Pemprov, pemerintah provinsi atau pemilik kabupaten kota. Ke depan dalam waktu dekat kita akan merehab punya kabupaten sekitar 264 hektaran lah. Ada di 2 tempat di Provinsi Maluku Utara. Untuk di wilayah Maluku Utara, Bapak mengatakan karena ada Gunung Gamalama, maka keberadaan sabodan ini menjadi suatu hal yang penting ya Bapak ya. Nah, selain di titik ini, apakah sudah ada juga dikerjakan di titik-titik lain? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada total sekitar 5 sabodan yang sudah kita punyai. Dan masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara, saya masih bersama dengan Bapak Menteri PU, Bapak Dodi Hanggodo. Bapak, saat ini kita sudah berada di lokasi berbeda lagi ya. Betul. Baik, bisa dijelaskan mungkin Pak, apa yang dilakukan oleh teman-teman PU di lokasi ini Pak? Ini adalah pekerjaan sabudam, karena kita tahu kan Ternate ini di bawah kaki gunungnya Gamalama ya, termasuk gunung berapi. Nah, beberapa tahun lalu pernah terjadi bencana besar karena lahar dinginnya karena kena hujan turun, kemudian merusak beberapa perumahan di sekitar sini. Nah, kemudian kita siapkan sabudam ini agar kalau kemudian lahar dingin itu turun lagi nggak sampai menghantam perumahan, tapi masuk ke dalam wadah ini disiapkan di sini sekitar ini 14 kubikan, 14 kubik. Baik, nah kalau kita lihat ya Pak, ini kan masih dalam proses pengerjaan ya Bapak. Nah, progresnya sudah sejauh apa? Ini sudah baru sekitar 30%, teman targetnya ini nanti selesai di bulan Desember, jadi 30 Desember selesai lah. Baik, nah untuk di wilayah Maluku Utara, Bapak mengatakan karena ada Gunung Gamalama, maka keberadaan sabodan ini menjadi suatu hal yang penting ya Bapak ya. Nah selain di titik ini, apakah sudah ada juga dikerjakan di titik-titik lain? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada total sekitar 5 sabudam yang sudah kita punyai. Salah satunya untuk nahan supaya lahar dingin dan maupun batu itu nggak langsung ngantem ke airport.
Ini yang tambahan-tambahan sekitarnya, totalnya nanti Sabudam di sini sekitar 20 seluruh untuk mengcover seluruh kota Ternate dari larinya Gunung Gamalama. Baik, nah untuk pengerjaan sendiri, apakah PU juga melakukan kolaborasi mungkin dengan Pemda? Karena sepertinya ini bekas pemukiman ya Bapak dulu. Betul, ini bekas pemukiman yang kena pada saat ada bencana, pada saat lahar dingin turun, kita belum sempat membuat Sabudam di sini, menghantam seluruh perumahan di sini, ada beberapa yang meninggal, karena itu kemudian kita jadikan tempat untuk membuat Sabudam, karena sudah nggak ada orang juga. Selalu kita dimanapun kita bekerja selalu koordinasi dengan Pemda setempat, karena minimum kita meminta tolong mereka untuk menyiapkan lahannya. Baik, nah selain Sabodam yang tengah dikerjakan, ini kan juga lokasi tidak jauh dari jalan dan juga laut ya saya lihat Pak. Apakah ada pembangunan jembatan mungkin atau akses jalan lain? Karena ini nanti kan akan mengubah aliran sungai ya, yang semula ada di sana kita pindah di sini. Otomatis karena aliran sungai berubah, kita harus bikin jembatan di situ. Nggak panjang, pendek beberapa meter. Tapi tetap kita harus bikinkan jembatan di situ. Baik, ada berapa titik Pak jembatannya? Nah, sementara yang di sini cuma satu, tapi di beberapa tempat lain juga kita siapkan tambahan jembatan untuk koneksi seperti begini. Baik, nah ada kendala nggak sih Pak dari teman-teman tadi ketika menerima laporan soal terkait dengan pembangunan proyek di wilayah ini, di Sabodam ini dan juga pembangunan jembatan dan lain-lainnya seperti apa Bapak? Selama ini belum ada kendala yang berarti karena pemerintah kota dan pemerintah provinsi sangat mensupport apapun yang kita lakukan di Provinsi Maluku Utara, dan apapun yang kita kerjakan biasanya berawal dari usulan dari para bupati, para gubernur, para wali kota, sehingga yang kita kerjakan benar-benar untuk mensupport mereka semua. Baik, Bapak, kita tahu ya bahwa memang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dilakukan efisiensi anggaran dan PU juga mendapatkan pemotongan juga ya, anggarannya dihemat gitu. Nah, tetapi bagaimana sih Pak strateginya untuk bisa memastikan bahwa proyek-proyek strategis ini tetap berjalan Bapak? Apa kiat-kiatnya? Penentuan skala prioritasnya seperti apa? Khususnya untuk mungkin Sabodam di wilayah timur gini. Kalau selama ini sih ya paling utama adalah soal ketahanan pangan. Jadi kalau misalnya ketahanan pangannya terkait tekanan pangan, apakah itu irigasi, apakah itu normalisasi sungai, apakah normalisasi bendungan, itu sih biasanya kalau kita minta tambahan anggaran diberikan. Kalau urusan kemanusiaan seperti ini sih biasanya Pak Prabowo nggak pernah pelit gitu, pasti dikasih. Titipan beliau cuma satu, kamu kerjakan dengan efektif, efisien, dan tanpa ada KKN. Itu aja sih. Kerja bersih dan benar ya Bapak ya. Setelah melakukan kunjungan di Provinsi Maluku Utara, meninjau sejumlah titik, Bapak bagaimana kurang lebih kesan pesan dan juga catatannya mungkin? Catatannya sih sudah cukup bagus. Ya tadi tuh ini kan musim hujannya di Ternate ini agak sedikit luar biasa, hampir nggak di musim kering. Cuma khawatir progresnya aja, tapi kata teman tadi pasti yakin akhir Desember Sabodam ini bisa selesai. Dua tahun ini sangat bisa berubah. Baik, terakhir Bapak, jika misalnya ada antisipasi terjadi bencana alam mungkin dari Gunung Gamalama, tetapi proses masih berjalan, bagaimana mitigasinya dilakukan oleh pihak PU? Teman-teman sudah jago Pak soal juga. Jadi sementara kita menyelesaikan ini, itu kita siapkan Pak. Kalau misalnya mendadak ada lahar dingin keluar, sementara kita titipkan di sungai kecil sebelah sana tuh. Baik. Jadi harapannya walaupun nanti ada lahar dingin nggak sampai menghantam ke bawah, tapi tetap bertahan di sini. Baik, tidak menghantam proyek yang tengah berjalan ya? Nggak ngantam proyek, nggak ngantam perumahan di bawahnya. Itu sih. Baik. Sudah kita diantisipasi dan diukur dengan sedemikian rupa. Baik. Kalau begitu terima kasih Bapak Menteri PU, Bapak Dodi Hanggodo telah berkenan juga memberikan kami kesempatan melihat langsung juga bagaimana proyek-proyek yang berjalan di wilayah Provinsi Maluku Utara, Bapak. Baik. Dan pemirsa, demikianlah tadi dialog spesial langsung bersama dengan Menteri PU Bapak Dodi Hanggodo langsung dari Provinsi Maluku Utara. Akhir kata saya Souza Hutapea mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.